tanam di dalam tanah itu mungkin dalam sekali, misalkan entah itu 4 meter, 5 meter, itu kita gunakan kekuatan atau kemampuan kita sehingga keris tersebut istilahnya bisa apa ya, lebih Dangkal gitu ya kalau lebih kita mau iya, menggali. lebih istilahnya dia naik Nice. ya. Oh gitu. Kita ini kadang gini, kadang kita ini serakah ya, kadang kita Ya. serakah seolah-olah kita itu kepingin kaya raya. Itu buat apa? Kita ini hidup ini yang penting cukup saja ya, yang penting pikiran kita tenang, hati kita tenang, kan itu yang dicari di dalam kita menjalani kehidupan ini, bukan tentang kaya raya Mas ya. Jadi enggak, buat Mas Wahyu sekali lagi enggak ada beda, semua sama, tergantung yang menikmati ya, yang menikmati hidupnya itu seperti apa. Selamat malam Mas Wahyu. Iya, selamat malam Mas ya. Saya kok tertarik ingin bahas ini Mas Wahyu. Sering saya lihat di TV, di YouTube, di konten orang-orang ya Mas Wahyu. Itu kontennya itu menarik benda pusaka Mas Wahyu. Jadi bisa dibilang orang-orang ini mempunyai ilmu untuk menarik benda pusaka. Misal merah delima, keris, batu akik, dan juga emas gitu Mas Wahyu. Nah, itu benda-benda itu bisa ditampakkan, bisa dimunculkan menjadi kenyataan gitu Mas Wahyu. Itu apakah beneran atau cuma sekedar trik saja Mas Wahyu untuk kebutuhan entertain Mas Wahyu? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Nah, menarik benda-benda pusaka ya. Ya. Tentunya kalau kita bicara tentang hal gaib ya, itu nggak bisa lepas dari yang fakta. Jadi yang fakta juga nggak bisa lepas dari hal gaib. Nah, kalau kita bicara tentang menarik benda pusaka, ini tidak semua orang ya Mas ya. Sekali lagi, orang-orang yang mempunyai kemampuan tersebut belum tentu juga mau itu dipublikasi. Menampilkan diri ya Mas Wahyu. Jarang sekali ya untuk para pemahan ketika sudah di istilahnya ditodong untuk membuktikan ya. Nah, ini tidak semudah itu Mas ya. Ada banyak hal, ada banyak pertimbangan sehingga beliau-beliau yang mempunyai kemampuan, betul-betul mempunyai kemampuan di bidang supranatural itu belum tentu mau membuktikan. Biarpun sudah diejek, sudah di apa ya istilahnya, wes wah dioyok-oyok, diobong-obong, dipaksa yang seperti apa, belum tentu mau menunjukkan itu. Nah, lalu kalau itu kita hubungkan dengan apa yang sering kita lihat di media sosial ya, mau itu di YouTube, mau itu di televisi untuk acara-acara tertentu, ada yang bisa menarik benda pusaka. Mas Wahyu secara pribadi katakan itu hanya untuk kebutuhan entertain saja ya, untuk kebutuhan entertain. Jadi dulur-dulur jangan mudah percaya ya, kalau memang itu kontennya adalah hiburan ya udah kita nikmati sebagai hiburan saja gitu Mas ya. Tapi kalau itu nanti dihubung-hubungkan dengan seolah-olah benda pusaka tersebut bisa atau mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu, janganlah. jangan ya, enggak semudah itu. Enggak semudah itu. Termasuk juga mirah delima ya. Mirah delima itu boleh dibilang itu adalah memang itu adalah sebuah batu permata ya Mas. Batu permata, tetapi kalau yang asli Mas Yahya itu enggak bisa diambil. Kalaupun bisa itu intinya
itu milik alam. Jadi kalaupun itu bisa diambil, belum tentu juga energi yang ada di dalamnya ini bisa istilahnya bisa kita gunakan ya Mas Wahyu. Karena sepengetahuan Mas Wahyu, sepemahamannya Mas Wahyu, kalau kita bicara tentang merah delima itu 1001 lah kalau kita bilang yang asli ya. 1001 itu betul-betul dari alam, dan memang 1001 juga untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengambil itu dari alam ya. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang, ini kan banyak sekali, bicara tentang keris, tentang tombak, tentang ya intinya benda-benda pusaka yang ada di alam, lalu coba diambil, apakah bisa saja. Tetapi ada hal yang perlu dipahami juga oleh dulur-dulur, bahwa sesuatu yang berwujud fakta itu bisa kita ambil dengan cara-cara yang fakta juga ya. Satu contoh ada orang katanya mampu menarik benda pusaka misalkan. Oh, ini ada keris. Terus habis melakukan ritual kayak gitu ya Mas Wahyu. Tiba-tiba keris tersebut sudah ada di atas tanah. Tiba-tiba muncul itu kayak di orang-orang itu. Monggo kita gunakan akal sehat kita, nalar kita ya. Hal yang masuk akal atau tidak. Biarpun Mas Wahyu tidak pernah menantang yang namanya goib, itu pasti ada. Nah, menurut Mas Wahyu yang benar yang bagaimana? Satu contoh begini, Mas Wahyu katakan misalkan, Mas Yahya di sini ini ada keris Mas Yahya. Nah, ketika Mas Wahyu mengatakan itu, lalu dengan keyakinan yang Mas Wahyu miliki, Mas Wahyu hanya bisa keris yang tadinya mungkin tertanam di dalam tanah itu mungkin dalam sekali misalkan, entah itu 4 meter, 5 meter, itu kita gunakan kekuatan atau kemampuan kita sehingga keris tersebut istilahnya bisa lebih lebih dangkal gitu ya kalau kita mau menggali. Iya, lebih istilahnya dia naik. Ya. Oh gitu. Iya, jadi biasanya benda-benda pusaka yang ada di alam ini kan ada yang menguasai. Nah, yang menguasai itu sebetulnya bukan kodam daripada benda pusaka tersebut, tetapi yang menguasai itu adalah dari makhluk-makhluk yang ada di alam Mas Yahya. Jadi istilahnya dicetek gitu loh Mas Yahya. Jadi sehingga ketika kita mengambilnya dengan proses yang fakta, misalkan kita cangkul, itu dia nggak dalam, lebih mudah gitu loh. Istilahnya wis kemenungsan lah, istilahnya begitu Mas Yahya. Jadi jauh lebih mudah lah untuk kita mengambilnya. Nah, itu masih masuk akal ya. Masih masuk akal. Tapi kalau tiba-tiba batu akik muncul di semak-semak ya, keris, tombak dan lain-lain muncul di semak. Ini sementara ini atau sejauh ini Mas Wahyu belum pernah bertemu dengan seseorang yang mungkin mempunyai kemampuan seperti yang itu. Kalau sudah Mas Wahyu lihat sendiri baru Mas Wahyu percaya. Tetapi kalau settingan, trik, permainan, ya itu urusan masing-masing Mas Yahya, gitu tentunya. Tapi kemungkinan ada yang punya kemampuan kayak gitu yang bisa langsung memunculkan. Sangat ada ya. Saya rasa ada ya, dari pengalaman kita ya, dari pemahaman yang kita pelajari, sangat ada ya, sangat ada. Nah, termasuk juga untuk orang-orang yang bisa mengetahui, oh ini ada harta karun, ada emas dan lain sebagainya, bisa Mas Yahya. Bisa. Iya bisa. Jadi, balik lagi, untuk betul-betul kita menemukan sosok yang memang seseorang mempunyai kemampuan yang memang sudah tidak bisa dinalar lagi, 1001. Itu memang real, ada, bisa. Tapi sekali lagi, 1001 Mas Yahya, 1001. Oke. Nah, bicara tentang
merah delima ini tadi Mas Wahyu. Dulu itu saya sering ikut saudara saya untuk nyari itu, yang katanya manfaat dari merah delima ini bisa membuat kita auto kaya raya Mas Wahyu. Kita cari keliling Indonesia, lah kok malah uang kita yang habis, bukan kaya, justru kita jadi kehabisan uang. Apa benar itu Mas Wahyu? Bisa buat kaya raya? Itu dikembalikan lagi kepada sebetulnya adalah kita ini kadang gini, kadang kita ini serakah ya, kadang kita serakah. Seolah-olah kita itu kepingin kaya raya. Itu buat apa? Kita ini hidup ini yang penting cukup saja ya. Yang penting pikiran kita tenang, hati kita tenang. Kan itu yang dicari di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bukan tentang kaya raya Mas saya. Jadi enggak, buat Mas Wahyu sekali lagi enggak ada beda. Semua sama, tergantung yang menikmati ya, yang menikmati hidupnya itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara tentang orang-orang yang mungkin mengaku mempunyai kemampuan tertentu untuk mau mengambil benda pusaka, mengambil merah delima, mengambil harta karun misalkan, itu monggo-monggo saja, itu haknya masing-masing. Ya. Saya di sini ingin berpesan kepada dulur-dulur semua yang belajar di Sinau Urip khususnya, untuk tidak gampang, tidak mudah percaya dengan hal-hal begituan. Ya. Jadi ya lebih baik ya digunakan untuk yang lain yang jauh lebih bermanfaat saja lah uangnya. Sekarang untuk apa sih kita punya benda pusaka, kita punya merah, untuk apa kalau kita nggak tahu gunanya. Terus kita juga enggak dapat manfaat dari situ. Kalau larinya hanya untuk transaksional, saya rasa jatuhnya jadi kayak orang dagang, bisnis. Nah, lebih baik kan bisnis yang jelas saja. Misalkan jual beli mobil atau apa, mungkin monggo silahkan gitu Mas ya. Betul. Menarik juga ya Mas. Orang-orang itu kok malah buang-buang uang cuma buat nyari benda pusaka. Mungkin sudah cukup Mas Wahyu pembahasan kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman, buat dulur-dulur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.